Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Trip Hunter, welcome back to BMS Bekas Mantan Siapa. Di channel ini BMS membahas all about thrifting dan live stream shopping. Nah, masih ditemenin bareng gua Ipai. Salam kenal dan salam hormat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe supaya BMS makin semangat dalam menghadirkan konten-konten yang informatif dan bermanfaat, insya Allah. Dan jangan lupa nyalakan atau tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari BMS. Masih di segmen main ke toko thrift. Kali ini gue ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Sumur Batu. Kita lagi main ke toko Baper Store. Ada yang tahu toko ini? Mau tahu ada apa aja di sini? Saksikan terus videonya ya. Di sebelah gua udah ada Bang Wibi dari Baper Store, ini ownernya. Halo Bang. Halo. Makasih banyak udah diberikan waktu untuk silaturahim. Nah, kita nih lagi di depan toko Baper Store, tepatnya di seberang ya. Tapi ya ini ada suara-suara musik, jadi harap maklum lah ya. Oke, kita langsung tanya-tanya aja sama Bang Wibi. Bang, boleh dong diceritain ya, gimana awalnya bisnis thrift nih ya, sama kenapa namanya Baper Store Bang? Oke Bang? Siap, boleh. Jadi kenapa gue bisnis trip nih? Ya. Yang pertama sebenarnya sih dari hobi Bang, berangkatnya Bang, dari hobi. Jadi gue dulu tuh sering naik gunung, sering naik gunung nih. Aha. Emang kalau make brand itu kan dari brand luar nih, karena keracun dari abang-abangan. Abang-abangan nih yang di gunung ya. Iya. Keracun, begitu gue turun ditawar sepatu gue nih. Itu boleh tuh ditawar. Itu boleh tuh sepatu ya kan. Gue lepas dong. Yang penting nggak dulu mikirnya gini loh. Iya. Gue modal gue 200, dibeli 200 pun syukur Bang. Iya. Nggak ada mikir untung. Udah menang pakai. Udah untung pakai. Oke. Setelah gue lepas, lama-lama seiring berjalan waktu gue bilang nih ada peluang nih, ya kan? Iya. Ini gimana biar gue dapetin barang ini tapi gue tetap personal gue tetap outdoor gitu. Jadi bukan melenceng ke barang lain. Iya. Akhirnya gue dapet dulu ada yang jual sepatu hiking Bang. Iya. Sepatu hiking tuh kayak borongan gitu kan, 25 pasang. Akhirnya gue beli. Oke. Gue beli dulu, gue gak mikir kayak misalkan nih gue mau jual berapa, enggak. Karena pasar gue udah jelas. Pasar udah jelas. Gue beli dulu harganya masih mahal ya Bang. 25 pasang itu kalau nggak salah dulu dikali 250.000. Wah, lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi. Dikali 250.000, setelah gue ambil borongan, gue jualin Bang. Iya. Dulu gue mikirnya cuman 270, 260. Masih awal-awal. Masih awal-awal karena di situ gue bukan nyari untung. Pertama mindset gue. Jadi gimana caranya gue dipercaya. Oke. Kalau gue tuh jualan sepatu hiking gitu. Oke. Itu. Terus kenapa namanya Baper? Sebenarnya sih cerita panjang gitu. Boleh dong. Karena bagi gua ketika dengar kata baper itu ya bawa perasaan, jangan nih pembeli nanti teringat-ingat nih ya, wah baper nih gua, Baper Store ya. Tapi gua nggak tahu nih, makanya boleh diceritain deh. Singkat aja lah. Singkat aja. Sebenarnya nama Baper sendiri sih itu sebenarnya nyangkut bawa perasaan. Yeah. Tapi artinya perasaan itu gue coret jadi perubahan. Oke. Berarti ini bawa perubahan ya? Bawa perubahan. Termasuk dari sisi ekonomi, Baper ini juga bawa perubahan nggak nih? Dari sisi ekonomi lumayan sih Bang. Lumayan ya. Cukup. Oke. Nah, buat yang belum tahu, Baper ini spesialis outdoor ya Bang ya. Jadi kalau kalian ke daerah Sumur Batu, Jalan Hauizer Raya, kalian akan ngelihat tokonya jelas ya, karena signage-nya gede banget, Baper Store. Nah, kenapa Bang? Ada apa aja Bang di Baper Store Bang? Kalau outdoor berarti kan barangnya nggak banyak Bang ya? Ada item-itemnya, boleh disebutin Bang apa aja? Jadi gue itu di toko ada apa aja? Menjual perlengkapan outdoor, khususnya itu sepatu, jaket outdoor, jaket running, terus apa namanya base layer,
Ada yang menu terbaru jaket bulang anak. Jaket bulang anak. Ada flanel juga nggak? Ada flanel juga untuk wear. Kalau dulu flanel tuh baju dinas pendaki, Bang. Benar. Dulu Benar. Kalau sekarang kan mungkin buat luaran ya. Buat luaran. Kalau sekarang kan mungkin udah upgrade ya informasi. Jadi orang lebih ke mid layer. Iya. Terus base layernya udah mulai tajam sekarang, Bang. Orang lebih aware ke gue lebih naik gunung lebih nyari barang ke cepet kering lah gitu. Sebenarnya sih nggak ngaruh, Bang, flanel. Yang penting kan ketika kita pakai flanel dalamannya kita itu quick dry gitu. Luarnya nggak apa-apa, bebas. Gitu. Itu sih, Bang. Nah, Bang, kita pengen tahu nih jadwal operasionalnya buka dari jam berapa? Apakah ada hari liburnya, ya kan? Karena ini penting nih buat teman-teman yang jauh dari Sumur Batu sebelum ke sini biar tahu nih, biar nggak nyampe sini tutup nih. Nah, itu tuh, Bang. Boleh kasih tahu, Bang? Boleh. Nah, kita buka dari jam 1 siang sampai jam 10 malam, teman-teman. Jadi, kalau misalkan info libur atau enggak ya kita bakal siarin di IG, Bang. Jadi kita setiap hari itu ada suntikan terbaru. Jadi kalau orang datang pun, gue datang ke sini kok barangnya gini-gini dong. Enggak, kalau di Baper Store itu setiap hari ada yang namanya suntikan terbaru, Bang, bahasa kita. Jadi orang datang setiap hari pun barang itu selalu refresh. Selalu refresh ya. Untuk jamnya itu kita terbatas, Bang, dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Harinya everyday, setiap hari. Buka tiap hari ya. Buka setiap hari. Kalau libur kalau naik gunung doang. Asik. Nah ini yang paling kita highlight nih, naik gunung. Ada jadwal khusus atau kalau ada event-event aja, Bang, naik gunung? Karena memang salah satu syarat jadi krunya atau pekerja di Baper Store naik gunung ya, suka naik gunung nih, Bang, ya. Gimana, Bang? Jadi gue tuh ada event khusus atau nggak ada event sih, Bang. Jadi kalau misalkan gue kalau mau naik gunung tuh gue ada gathering ibaratnya, Bang. Gathering ya. Minimal 6 bulan sekali, Bang. Tapi bisa juga 3 bulan sekali. Kayak sejauh ini setengah tahun gue udah naik gunung. Ini gue nggak sendiri. Jadi gue goreng kostum, libur seminggu, bawa semua berangkat. Healing. Jadi tergantung, ada yang namanya target toko. Kalau emang ngechips ya kita bawa naik gunung semuanya. Ya kan nggak apa-apa, itu sebagai invest buat gue sih ke mereka. Dan juga jadi, reward buat tim ya. Buat reward buat tim. Jadi ibaratnya mereka nggak cuma jualan doang, Bang. Mereka tahu ketika ini bahan ini cocoknya buat apa sih? Nah, kan mereka learning by doing, Bang. Learning by jadi doing. sambil naik gunung sambil belajar, Bang. Benar. Lebih jadi ke situ. Ya? Jadi tahu. Jadi nggak cuman by teori doang. Oh, ini buat naik gunung buat cepat kering, Kak. Pas begitu di kick, emang pernah naik gunung, Mbak? Nggak pernah. Nah, itu tuh yang jadi problem, makanya kita harus minimal harus suka dulu naik gunung. Oke. Nah, gue lihat ada di Instagram aktif. Tapi gue belum lihat di TikTok, tapi ada di TikTok ya, Bang. Oke, Bang. Ini cerita tentang channel penjualan, Bang. Jadi selain toko jelas ada ya secara fisik, offline, juga ada Instagram yang posting produk-produknya juga, Bang. Tapi ada live streaming juga, Bang. Ada juga. Apa yang dijual kalau live streaming, Bang? Kalau lap sale biasanya sih jaket itu 50 ribuan. Oh, ini yang sale ya, Bang? Yang sale. Kalau untuk live kan dia ada namanya, gue tuh bikin program menunda tidur, Bang. Menunda tidur. Jadi kenapa bilang menunda tidur? Karena live-nya itu jam 12 malam, Bang. Gitu. Nah, itu pastinya yang nonton ya emang orang serius mau beli. Karena menurut gue kalau orang nonton jam 12 malam terus cuma nonton doang, itu buang-buang waktu, Bang. Benar, mendingan tidur ya? Mendingan tidur. Gitu. Jadi kenapa gue bilang menunda tidur? Karena gini, Bang, lo datang ke toko dapetin harga lap sale tuh nggak ada. Nggak ada. Dan ketika gue lap sale itu barang bukan barang toko, tapi barang yang nggak dijual di toko gitu. Jadi emang limit, barangnya limit, Bang. Dan untuk lap sale gue nggak nentuin kapan waktunya karena itu sifatnya dadakan. Biasanya gue umumin itu 3 jam sebelum live. Oke. Jadi di hari yang sama ya? Di hari yang sama. Oke. Nah, seru juga ya. Jadi memang ada program menunda tidur. Jadi buat kalian yang emang nggak bisa tidur malam ya, kalian bisa follow Instagramnya. Nanti gue taruh di deskripsi ya. Buat ngecek live sale-nya. Siapa tahu ada live sale dadakan ya. Jadi bisa dapat barang nih ya. Nah, Bang, menurut Bang Wibi nih, bagaimana thrift ke depan nih, Bang?
Ini kan banyak nih para penyuka trip baru atau seller baru. Kira-kira menurut Abang trip ke depan gimana? Menurut gue trip ke depan nih pandangan gue. Pandangan sebenarnya bisnis trip ini menurut gue Bang, gue nggak tahu ya. Kalau menurut gue belum ada ujungnya Bang. Belum ada ujungnya? Belum ada ujungnya. Berarti masih menjanjikan Bang? Masih menjanjikan banget. Dulu 2018 gue berangkat dari 2018 memulai bener-bener pure bikin bisnisnya gitu, bikin tokonya itu menurut gue, oh ternyata bisnis trip tuh mentoknya segini, enggak. Dulu gue berangkat dari sepatu Bang. Sepatu doang ya? Sepatu doang fokus. Terus akhirnya gue ngelebarin sayap ke jaket, ternyata tetap masih ada pasarnya Bang. Iya. Oh ini masih bisa di-push nih. Sampai sekarang pun gue masih mau cari ujungnya di mana sih sebenarnya. Kalau prediksi gue ya, ada orang mengatakan bisnis trip tuh udah booming, menurut gue belum Bang. Belum. Oh, oke, masih belum ya? Masih belum. Feeling gue tuh 2030 lah, meledak-meledaknya. Oke. Karena apa ya Bang? Karena gini Bang, ibaratnya kita ngejual brand itu yang udah tenar dari sananya Bang. Iya. Jadi nggak perlu susah ya? Iya, contohnya kita misalkan khusus gue sendiri nih jual brand outdoor, yang orang tahu dah, The North Face. Iya, The North Face. Kita tengok ke Grand Indonesia, Plaza Senayan ataupun mall-mall elit, itu harganya gila Bang. Bisa 3 sampai 5 juta. Nah, dengan lu beli thrift ini kan cuman harga 100 sampai 500 ribu lah. Estimasi segitu jaket ya kan. Itu kan menggiurkan Bang. Betul. Nah, ini poin sebagai seller, ibaratnya lu ngejual brand yang emang udah tenar. Bagian susahnya di mana gitu. Ya tinggal lu nge-branding toko lo sendiri gitu. Jadi lu nggak perlu branding toko orang. Ibaratnya The North Face, lo nggak perlu ngunggulin The North Face, itu udah tenar. Tinggal lo branding toko lo, gimana caranya orang datang ke toko lo. Benar gak sih? Benar. Itu aja sih Bang. Jadi ibaratnya masih bisa di-push. Masih bisa. Jadi perkiraan 2030 ya, bergerak meledak ya. Nah, buat saran nih Bang, buat yang baru mulai suka thrift atau yang mau mulai usaha thrift Bang, kira-kira ada saran nggak Bang? Oke, sebenarnya kalau untuk thrift sendiri ya, kalau bisa berangkat dari hobi itu lebih bagus. Kalau emang mau pure di bisnis, ya ibaratnya lu harus paham dulu knowledge-nya Bang, tahu ilmunya dulu. Ibarat jangan jadi lu belum pernah make tapi lu mau jadi penjual. Itu kan repot. Mikirnya mau murah tapi gimana caranya lu jual mahal. Nggak bisa. Terus maunya kayak baru, light new semua. Nah ini kan nggak bisa ya Bang. Nggak bisa. Itu kadang-kadang yang perlu dikasih tahu Bang. Aduh. Jadi apa ya namanya? Setiap bisnis kan pasti ada yang namanya ruginya Bang. Itu kan nggak bisa dipungkiri. Kalau untuk thrift sendiri itu 70% resiko Bang. 70% ya? Resiko. Karena memang abu-abu Bang. Karena kita beli kucing dalam karung. Di bal. Nah masalahnya gini Bang, orang yang baru memulai itu pengennya untung dulu. Nah itu yang repot. Jadi untung semuanya mau Bang. Apa tuh? Kalau untung semua mau. Iya. Nah rugi kan? Ruginya siap gak gitu ya? Siap gak? Jadi ada yang namanya mindset gini Bang, kalau lu jualan, nih kita ngomong bisnis trip ya, lu jualan modal 100 ribu, nggak usah deh, modal 1 juta, balik modal 1 juta, rugi apa untung Bang? Pertanyaan gitu kan? Benar. Ada orang bilang balik modal, kalau gue enggak, kalau gue untung, untung dapat pasar. Oke. Mahal, masuk ya? Ngerti ya. Karena udah ada yang mau. Tinggal diolah. Iya. Banyak orang bilang modal 1 juta, balik modal 1 juta belum untung. Oh salah. Lu udah dapat pasarnya itu. Lu modal 1 juta, balik modal 1 juta. Memang lo belum dapat untung secara materi, tapi lo untung langsung ya untungnya. Untung dapat pasarnya. Pasarnya dulu. Berarti ada yang suka. Oke, ada yang suka. Terus modal 1 juta, belum balik modal. Oke, problemnya di mana sih? Ya kan? Berarti kan masalah pada marketingnya Bang. Betul. Lo nggak bisa narik orang buat berkunjung ke toko lo, atau lo nggak bisa narik orang berkunjung ke toko online lo gitu. Sebenarnya masalah pada diri lo sendiri gitu. Tinggal gimana kita evaluasinya aja. Oh, bagian susahnya di sini nih. Oh, apa gue jualnya kemahalan ya? Oh, apa karena gue nggak tahu ilmunya? Oh, apa karena gue belum bisa dipercaya ya? Itu sebenarnya balik ke sendiri-sendiri sih Bang. Nah, kalau misalkan bicara bisnis, setiap bisnis pasti pengennya untung Bang. Betul. Nah, untung itu beda tipis sih Bang, sama kepercayaan. Orang kalau dia untung pasti punya kepercayaan orang. Itu dari gue sih Bang. Oke. Mantap tuh. Makasih banyak Bang Wibi ya.
udah diberikan kesempatan silaturahim dan juga sharing juga nih ya buat teman-teman yang nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya supaya kalian dapatkan notifikasi video dari BMS. Oke teman-teman, itu aja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. When you share kindness, you get happiness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.